Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, alhamdulillah hari ini ketemu lagi sama Ustaz Dawud dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang materi mengubah bentuk-bentuk pecahan. Yang mana pecahan-pecahan itu ada bermacam-macam, ya. Habis ini saya terangkan tentang bagaimana mengubah bentuk-bentuk pecahan. Perhatikan video. Oke, anak-anakku, sebelum kita belajar tentang mengubah bentuk-bentuk pecahan, kita belajar dulu tentang macam-macam bentuk pecahan. Saya tuliskan di sini ya. Macam bentuk pecahan. Oke, nanti bisa ditulis ya. Oke, nomor 1 itu ada namanya pecahan biasa. Yang mana pecahan biasa ini sering kalian lihat di kelas 3 dulu. Nah, hari ini kita belajar macam-macam bentuk pecahan. Contoh. Apa contohnya Ustaz? Misalkan 1/2, 2/4, 3/5 dan seterusnya ya. Contoh 2. Contoh 2 apa anak-anak? Ada namanya pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran Ustaz? Pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan asli dan juga pecahan. Contoh, perhatikan contohnya ya. Misalkan Ustaz nulis gini seperti ini. 1/3/4, 2/5/7, misalkan 6 1/2 dan seterusnya. Ini namanya pecahan campuran. Yang ketiga ada lagi namanya pecahan desimal. Apa itu Ustaz pecahan desimal? Pecahan desimal itu adalah pecahan yang biasanya bentuknya ada tanda komanya. Contoh, misalkan kalian pernah lihat angka 0,5 atau 0,8 atau 3,5 dan seterusnya. Pokoknya bilangan kalau ada komanya itu namanya bilangan pecahan desimal. Yang terakhir ini namanya pecahan persen. Apa itu pecahan persen Ustadz? Pecahan persen ini biasanya yang disukai oleh mama-mama kalian. Di mana Ustadz? Biasanya di Matahari ada diskon. Nah, itu ya. Contoh, misalkan kalau kalian pernah jalan-jalan ke Matahari, itu ada diskon 50%. Ini tandanya ya, persen ya seperti ini ya. Misalkan 75%. Nah, kayak kemarin Shopee itu, lihat Shopee ya, sponsor ya, diskonnya sampai 99%. Kalau diskon 99%, bayarnya cuma 1%. Oke, itu adalah macam-macam bentuk pecahan. Oke teman-teman, setelah belajar mengenal bentuk-bentuk pecahan, sekarang kita belajar mengubah bentuk pecahan ya. Perhatikan di bukunya Ustaz. Mengubah bentuk pecahan. Oke. Yang pertama, kita mengubah apa? Pecahan biasa menjadi
pecahan campuran. Ya, contoh. Ya. Oh, mohon maaf. Bukan contoh. Cara. Caranya bagaimana? Caranya ada dua. Boleh pakai porogapit, boleh pakai yang seperti Ustadz. Ini Ustadz mudahkan ya. Contohnya seperti ini. Titik-titik seret. Nah, apa? Nah, titik-titik itu seperti ini contohnya. Perhatikan. Contoh. Nomor 1. Nomor A ya. Misalkan Ustadz punya angka 5/4. Lah, ini 5/4 ini boleh pakai porogapit yang di buku paket. Boleh pakai cara yang Ustadz seperti ini. Titik-titik seret. Nah, di bawahnya seret ini dikasih angka sama penyebut. Ya, dikasih 4. Kemudian kita cari 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8. Oh, berarti 4 kali 1 Ustaz. Ditulis di sini 1. Kemudian 4 kali 1 kan 4. Ini kan 5. Berarti kan kurang berapa? Kurang 1. Nah, ini contohnya. Contoh B. Misalkan Ustaz punya angka 9/4. Titik-titik seret. Penyebutnya 4 sama 4. Nah, 4 kali berapa yang mendekati 9? 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. 12 kebanyakan. Berarti 4 kali 2. 4 kali 2 berapa Nana? 8 Ustaz. Nah, ini 9. Kurang berapa? Kurang 1. Tulis di sininya 1. Oke. Sekarang yang contoh C. Misalkan Ustaz punya angka 12/5. Titik-titik seret. Nah, titik-titik seret. Di bawahnya 12 kan penyebutnya 5. 5 tulis di sini. Ya. 5 tulis di sini. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 12? 5 kali 1 5. 5 kali 2 10. 5 kali 15. Kali 2 Ustaz. Oke, kali 2. 5 kali 2 berapa Nana? 10. Ini berapa? 12. Kurang berapa? Kurang 2 Ustaz. Tulis di sini 2. Kurangnya taruh di atas. Contoh D. Misalkan Ustaz punya angka 17/4. Nah, misalkan. Loh, kok 4 terus? Ganti wis 6. 17/6 ya. Titik-titik seret. Ini 6, maka di sini tulis 6. Sama, penyebutnya sama. Kemudian 6 kali berapa mendekati 17? 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18. Loh, 18 Ustaz. Kebanyakan. Berarti 6 kali 2. 6 kali 2 berapa Nana? 12. Kurang berapa ke 17? Kurang 5. Tulis 5. Oke, paham? Lanjut. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Loh Ustaz, kan sama kayak yang ini. Ini beda, kebalikannya. Sekarang mikirnya dibalik ya. Caranya bagaimana? Tulis caranya yang pertama penyebut dikali bilangan asli, kemudian ditambah dengan pembilang. Tolong kalian harus ingat bedanya penyebut dan pembilang. Perhatikan contoh berikut. Nomor A. Misalkan contoh 2/3/4. Caranya bagaimana Ustadz? Ini penyebut. Ini dikali bilangan asli. Dikali kemudian hasilnya
ditambah. Ya. 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. Berarti jawabannya 11 per. Karena ini penyebutnya 4, berarti tetap ditulis 4. Oke, paham? Saya harapkan semuanya bisa paham. Yang nomor B, misalkan Ustaz punya angka 31 per 2. 31 per 2. Dikali, ditambah. Dikali, kemudian hasilnya ditambah. 2 kali 3, 6 Ustaz. Tambah 1, 7. 7 per, ini penyebutnya 2. Tulis lagi, 2. Intinya penyebut harus sama. Nomor C. Nomor C, misalkan 5, 7 per 8. Bagaimana Ustaz? Sama. Dikali, ditambah. 8 kali 5, 40. Tambah 7, 47. Per, penyebutnya berapa? 8. Tulis 8. Terakhir contoh D, misalkan Ustaz punya angka 5, 6 per 7. Misalkan 7 kali 5, 35 Ustaz. 35 ditambah 6, 41. 41 per, penyebutnya 7. Ditulis 7. Mudah kan anak-anak? Insyaallah kalian paham. Lanjut. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3, pecahan pecahan biasa dirubah menjadi pecahan desimal. Nah, pecahan biasa menjadi pecahan desimal ini caranya, perhatikan, penyebutnya dijadikan 10 atau 100 atau 1000 dengan cara dikali. Bagaimana maksudnya Ustadz? Jadi penyebutnya itu dirubah, jadikan 10 kalau bisa 10. Kalau nggak bisa 10 ya 100. Nggak bisa 100 ya 1000. Tapi kelas 4 ini Ustadz pakai 2 saja ya, yang 10 sama 100. Biar pemikiran kalian nggak terlalu luas. Biar fokus ya. Contoh nomor A. Misalnya Ustadz punya angka 1 per 4. Lah, penyebutnya kan 4. 4 ini bisa nggak dijadikan 10? 4 jadi 10 nggak bisa Ustadz. Jadikan 100. Nah, 4 jadi 100 itu harus dikali berapa? 25. Oke, pinter, 25. Maka kalau bawah kali 25, yang atas otomatis ikut dikali 25. 1 kali 25, 25. 25 per 100 itu artinya kalau nolnya 2 angka seperti ini, nanti di belakang koma angkanya ada 2. 0,25. 2 angka. Kalau per 100 2 angka. Zat kalau contoh 1 angka, perhatikan ini. Contoh B. 2 per 5 titik-titik berapakah pecahan persennya, desimalnya? 5 jadi 10. Bisa nggak? Bisa Ustaz. Pakai apa? Kali 2. Oke, kali 2. 5 kali 2 10. Kalau bawah dikali 5, penyebut kali 5, pembilang juga dikali, mohon maaf. Kalau penyebut kali 2, pembilang juga dikali 2. 2 kali 2 4. Perhatikan ini. Per 10, nolnya 1. Berarti nanti di belakang koma cuma 1 angka, 0,4. Bisa dipahami? Oke, contoh C. Misalkan Ustadz punya angka 15 per 10. Lah Ustadz, kalau misalkan 15 per 10, kan penyebutnya sudah 10. Berarti langsung dirubah 10 saja. Bisa, bisa. Dikali berapa? Kali 1.
maka yang atas juga dikali 1. Sama-sama kali 1, 15 kali 1, tulis lagi 15. Nah, nggak ada perubahan kan? Iya, karena kali 1. Kemudian baru karena di belakang angka di nolnya ini cuma 1, maka di belakang koma juga angka 1. Kalau 15 berarti bukan 0,15 loh, tapi apa? 1,5. 1,5. Oke, lanjut. Yang terakhir, yang D, misalkan Ustadz punya angka 12/20. Nah, 20 ini kan tidak bisa dijadikan 10. 20 jadi 10, tidak bisa. Kan harus perkalian, bukan pembagian. Berarti apa? Harus dijadikan 100. 20 jadi 100, dikali berapa anak-anak? Kali 5 Ustaz? Oke, kali 5. Maka yang atas dikali 5. 12 kali 5, 60. Berarti hasilnya berapa? 00. 100 nolnya 2. Maka menjadi 0,60. Oke, bisa dipahami? Contoh 3. Sekarang lanjut ke contoh 4. Perhatikan nomor 4. Nomor 4 ini mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Nah, ini paling mudah ini ya. Paling mudah, tapi ya tetap belajar ya. Cara. Bagaimana caranya? Caranya pecahannya langsung dikali 100. Jadi pecahannya langsung dikali angka 100. Contoh. Nomor 1. Misalnya Ustaz punya angka 3/4. Nah, 3/4 ini langsung jadikan persen. Dikali 100. Ini contohnya, caranya ada 2. Boleh pakai jalan tol, boleh jalan biasa. Ini Ustaz contoh yang jalan biasa. Jalan biasa seperti ini nak. Karena 100 ini semua bilangan memiliki penyebut 1. Maka 3 kali 100, 300. Ya, 4 kali 1 jadi 4. 300 dibagi 4 berapa anak-anak? 300 bagi 2 150. Berarti 1 bagi 2 75. Ditulis 75. Jangan lupa terakhir dikasih gini persen. Ini jalan biasa. Kalau jalan tol seperti ini 3/4 dikali 100. Ini gunakan cara pembagian. Coret sama-sama dibagi 4 karena ini angka 4. 4 bagi 4 1. 100 bagi 4 25. 3 kali 25 75. Jangan lupa diakhiri dengan tanda persen. Sarannya Ustadz, gunakan jalan tol. Kenapa? Karena itu lebih cepat. Sekarang contoh nomor 2. Nomor B ya, mohon maaf, ini nomor A. Contoh A, contoh B. Misalkan Ustadz punya angka 15/20. Jadi persen, langsung dikali 100. Jalan tol ya. Coret. Sama-sama dibagi 20. Berapa Ustadz? 20 bagi 20, 1. 100 bagi 20 adalah 5. 5 kali 15 ketemu. Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah 75. Loh, tepat sama. Enggak apa-apa ya, mohon maaf. Yang C, misalkan 12/25 dikali 100. Nah ya, coret. 25 bagi 5, 1. 100 bagi 5, 4. 4 kali 12 yaitu sama dengan 48%. Yang D, contoh terakhir, misalkan Ustadz punya angka yang belum,
berapa ya enaknya ya? Oh, pakai ini aja. Misalkan 27 per 50 dijadikan persen dikali 100. Nah, coret 50 bagi 50 1, 100 bagi 50 2. 27 kali 2 sama dengan 54%. Nah, ini kata kuncinya nak ya, kata kuncinya ya. Jadi kalau pengen jadi 100, ini kata kuncinya seperti ini ya. Kalau 2 itu kali 50. Kalau 4 itu dikali 25. Kalau misalkan 10 kali 10. Misalkan 20 dikali 5. Kalau 25 dikali 4. Ini fokusnya di angka ini ya. Jadi ini angka yang hasilnya 100. Ini fokus di sini ya. Jadi nanti penyebutnya Ustadz pakai angka-angka ini. Ini kata kunci. Oke, saya harapkan kalian bisa insya Allah reviewnya materinya sampai sini mengubah bentuk-bentuk pecahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang mengenal macam-macam pecahan dan juga mengubah berbagai macam bentuk pecahan. Saya harapkan kalian semua diberi Allah kemudahan dalam belajar materi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat. Nanti kita review mulai modul 1 sampai modul 2 di buku paket. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.